Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ibu Bapak, bagaimana hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, seperti kita ketahui bahwa kurikulum yang kita gunakan sampai saat ini dari kelas 7, 8, dan 9 kita sudah menggunakan IKM atau sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dari rapor pendidikan tahun 2023 yang kita pakai sekarang ini menunjukkan dari 6 dimensi itu kita baru hijau 5. Dari yang 6 dimensi itu literasi, numerasi, karakter, keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kepemimpinan pembelajaran itu baru 5 yang hijau, sedangkan numerasi masih kuning. Kita belum bagus karena belum ada satupun yang biru. Yang terbaik itu yang biru. Hijau itu sampai 75%. Literasi kita baru sampai 71%. Tapi memang sudah hijau. Nah, ini yang menjadi PR kita adalah yang numerasi. Dari tahun 2022 itu 40%. Nah, 2023 64 memang naik, tapi belum hijau. Nah, ini yang harus menjadi yang utama PR bagi kita sekarang ini. Literasi numerasi, literasi kita sudah tahu. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah numerasinya. Kenapa penting numerasi? Dan apa itu numerasi? Siapa yang harus numerat? Nah, dengan nilai masih warna kuning itu berarti numerasi anak-anak kita masih rendah. Berarti belum numerat. Apa itu numerasi? Numerasi ya kalau disebutkan bahwa numerasi termasuk literasi matematika. Apa bedanya numerasi dengan matematika? Nah, di sini Bapak Ibu juga kita harus memahami bagaimana mendapatkan pembelajaran numerasi. Awalnya harus paham dulu tentang numerasi. Numerasi adalah literasi matematika, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah yang praktis dalam konteks kehidupan. Akhirnya yang diharapkan siswa numerat. Numerat itu seperti apa? Numerat itu adalah yang memiliki keterampilan numerasi yang baik. Bukan hanya matematika dasar, tetapi dapat menghubungkan dengan situasi masalah dan penalaran kritis dan matematika di kehidupan sehari-hari. Tentu saja sebelum anak-anak numerat harus kita dulu yang numerat. Nah, apa saja keterampilan matematika dalam numerasi? Jadi kalau dari penelitian tadi, Bapak Ibu, di mana yang lebih luas? Matematika atau numerasi? Numerasi. Jadi matematika itu bagian dari numerasi. Apa saja keterampilan matematika dalam numerasi? Ini perlu dipahami ada 6 ya. Yang pertama, menggunakan ukuran. Berat, isi, panjang. Yang kedua, menaksir dan menghitung bilangan bulat. Nah, ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, mengenali dan menggunakan pola dalam hubungan. Yang keempat, menggunakan pecahan.
desimal, persentase, dan tingkat. Kelima, menggunakan penalaran spasial. Dan yang keenam, menginterpretasikan informasi statistik. Kenapa ini harus dipahami oleh guru? Ya jelas, bagaimana siswa mau numerat kalau kitanya belum numerat. Yang saya soroti sekarang ini, pertemuan ini, yaitu yang kedua, di mana siswa harus terampil menaksir dan menghitung bilangan bulan. Nah, saya bukan mau mengetes Bapak Ibu, hanya kita akan mengingatkan kembali bagaimana mengoperasi itu bilangan bulan itu. Tentu saja harus diawali dengan pemahaman apa yang dimaksud dengan bilangan bulan dan macam-macam bilangan yang lainnya. Saya untuk mengantisipasi ini, ya, mensiasati kekurangan kita dalam numerasi ini, berdasarkan masukan dari kurikulum, ya, bahwa kita harus mengadakan pelatihan ekstra dalam numerasi, khususnya dalam operasi hitung bilangan bulan. Nah, sebelum terjun nanti, saya ingin ada pertemuan di luar jam, kemudian dibagi, ya. Semua Bapak Ibu guru memberikan pelatihan kepada siswa tentang khususnya operasi hitung bilangan bulan. Seperti Bapak tahu bahwa operasi hitung bilangan bulan itu ada berapa? Bapak Ibu? Ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, mengingatkan kembali supaya kita ada kesepahaman. Diawali dulu pengertian bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0. Bilangan asli ditambah 0 disebut bilangan cacat. Ada bilangan negatif. Bilangan cacat ditambah negatif disebut bilangan bulat. Ya. Jadi bulat teh positif, 0 negatif. Nah, ini suka masih simpang siur anak-anak dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, Bapak Ibu, saya ada yang harus dikerjakan oleh kita bersama untuk menyamakan persepsi dalam operasi hitung bilangan bulan. Siapa yang bisa membantu? Pak Mis, kalian bisa membantu? KM, Pak Mis. Bagikan. Dibagikan 1 orang 1 paket. Gunakan pensil ya. Nah, Bapak Ibu sendiri nanti ini yang sederhana loh, Bapak Ibu. Ini bisa dikerjakan dalam beberapa menit. Saya beberapa kali di rapat saya menghimbau menginstruksikan kepada Bapak Ibu bahwa setiap masuk kelas itu tolong berikan pertanyaan 2-3 tentang penerapan atau perkalian. Dan saya tidak menemukan Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita harus sepakat bersama ini memberikan pelatihan ini supaya ada peningkatan dalam keterampilan numerasi khususnya dalam operasi hitung bilangan bulan. Tok mangga. Kupat tidak? Ada, bios mutas biasa keras. Itu yang
operasi itu. Operasi itu. yang di depan itu Pak. Iya. 3 di mulut, 9 di tangan. 9 di tangan. Iya, kumpul renok ini ya. Yang adik-adik kepincina biasa dihapus gitu ya, adik iya mata aja hilang. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah 2 menit. Iya, rasanya budaknya di guru-guru teh kieu gini kan ya. Sida Itu tes pinter-pinter guru matematika jeung guru bahasa Inggris. panitia satu tim kafiran ya. Dan bukan akan mengetes, kita akan menyamakan persepsi. Kalau memang ada yang belum lupa, mari kita nanti. Jangan-jangan kita mengatakan kepada siswa, udah pertama, kelar, estek. Kitanya juga misalnya belum paham. Dua menit lagi. Perkaliannya belum. Apa jadi gitu? Ulama di bahasa Inggris itu. Bagaimana Pak Ustadz? Insyaallah. Bisa Allah maksudnya. Itu daging mantap Pak Ustadz. Mari kita periksa ya. Anes bodoh hilang ini. Beres. Beres. Puas garis itu nama. Yang penting mah berusaha mengisi dengan hasil sendiri. Percaya diri. Udah 4 menit. 9 bulan bisa meningkatkan kompetensinya dalam operasi itu 9 bulan. Bapak Ibu tidak apa-apa salah, jangan menjadi itu tidak apa-apa salah, nanti kan jadi orang paham yang begini caranya mengoperasikannya demikian. Bapak Ibu kan kalau di ulangan itu di tes itu ya, di sana tidak boleh menggunakan kalkulator. Itu ke siswa begitu ya. Jadi itulah Di mulut 2. ini ada Bapak Ibu. Min kali plus min kali min plus kali min Sudah 5 menit, bagaimana? Mau tambah waktu? Tambah waktu. Nah, oke. Tambah waktu, oke. 5 menit lagi. Mungkin panas. Ini supaya apa? Dia mau dalam kurungan jadi negatif jadi positif. Itu berarti persuasif apa? Asosiatif. Ya, konsepnya bisa mempunyai utang positif negatif itu bisa mundur atau maju, bisa ada menggunakan operasi itu dari kampung misalnya ini yang positif untuk positif dan belakangnya untuk negatif. Misalnya
2 tambah negatif 3. 2 negatif 3. Tidak usah sama Bapak Ibu. Justru saya ingin tahu bagaimana pemahaman kita. Jadi yang belum paham kita bersama. Ini balimu ini balai ini tapi ini bagimu. Itu kan paling doang. Ini positif. Dimimin juga dimimin. Min kalau Ya. Sekarang seadanya dulu. Nah ini makan Nanti dibahas. sama Nah, ibu. kalau yang memang belum benar, berarti kan dikumpulkan. Enggak dikumpulkan, nanti dibahas ya Bu ya. Soalnya yang nggak mengerti. Sudah? Udah sudah semuanya. dibahas. Nah, tolong ditukar dengan teman yang sekarang. Tukar ya. Mari kita samakan. Ada yang belum ditukar? Sok dah pinter sadaya. Ya, bukan wakas ya. Ya. Silakan. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Mari kita samakan. Hasilnya langsung ya. A 12, B negatif 6, C 6, D negatif 12, E 18, F 8, G negatif 8, H negatif 18. Ya, biarin aja. Yang kedua pengulangan ya. A negatif 6, B 12, C negatif 12, D 6, E 8, F 18, G negatif 18, H negatif 8. Negatif 136, C negatif 136, D 136. Selanjutnya nomor 4 pembagiannya A 25, B negatif 25, C negatif 25, D 25. Silakan dihitung benarnya. Itu benarnya jangan ada berapa. Dari 1 sampai 5. Salapan ditambah Ya, sudah. Ada yang 24? Benar 24? Ya ini betul semua. Ya 24. Betul semua. Punya siapa itu? Bos dah betul semua. Itu tangan. Itu bagi. Nah, ada sekarang ya. Yang benar 23? 23.
yang lainnya di bawah dulu ya. Bapak Ibu, ya begitu anak juga. Ya anak juga belum di rumah masing untuk persiapan, belum sehari-hari para belajar. Nah, diharapkan dengan ini nanti Bapak Ibu nanti akan memberikan soal ini ke siswa. Siap. Ya, nanti siswanya guru rangkaian semuanya kita bikin kelompok, nanti ada kelompok, kemudian Bapak Ibu harus menjelaskan, memberikan dulu seperti tadi ini soal, nanti harus membantu. Nah sekarang ada pertanyaan yang mana yang dianggap masih satu pengurangan. Begini ya, sebelum ke pengurangan, Bapak Ibu, untuk perkalian pembagian mah mudah ya. Asal mudah akal raba, tinggal kalau salah satu negatif, berarti hasilnya negatif. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya positif. Kenapa begitu? Tidak ada tidak. Sebetulnya ada, tapi panjang sekali membeberkannya. Kenapa? Kalau kami bisa semua Bu, cuma dia aja yang nggak bisa Bu. Kali inklusif mungkin Bu bisa dia. Iya. Kenapa negatif kali negatif positif? Itu sebetulnya ada pembeberannya panjang. Ini rata-rata di pengurangan. Ya, pengurangan ini yang pertama tidak susah ya. 3 dikurangi 9 itu sama dengan 3 ditambah negatif 9. Coba Bapak Ibu bisa dijelaskan. Itu sama dengan 3 ditambah negatif 9. Jadi negatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, A sampai D itu diawali dengan angka yang kecil. Yang keduanya besar. Nah, yang E itu besar dulu, baru kecil. Dan nanti bisa diambil kesimpulan dari sana. Kemudian yang B, 3 dikurangi negatif 9. Itu kalau negatif dalam urutan itu sama dengan perkalian. Ya, jadi negatif kali negatif positif. Jadi sama dengan 3 ditambah 9. Yang B. Ya, yang B itu sama dengan 3 ditambah negatif 9. Jadi berubah kan ya, bukan ada dalam kurung ya. Ya. C, negatif 3 dikurangi 9 itu kalau ditulis lagi sama dengan negatif 3 ditambah negatif 9. Jadi negatif 12. Gimana Bu? Yang C. D. Yang C itu ya. Yang C. Oh, yang C. Ya, yang C. Positif. Jadi negatif 12 karena sama dengan negatif 3 ditambah negatif 9. Yang D, Yang D berubah jadi positif. negatif sama dengan negatif 3 ditambah 9. Jadi hasilnya 6. Yang E, 13 dikurangi 5 sama dengan 13 ditambah negatif 5. Jadi berapa? 8. Yang ngisi 12 buat teteh Bu. Ya. Yang ngisi 12. Negatif Udah fokus Abi. Oh, Cuma salah ini fokus. Cuma salah ini. 13 dikurangi negatif 5 sama dengan 13 ditambah 5. Positif. Jadi positif Ya, 18. yang G negatif 13 dikurangi 5 sama dengan negatif 13 ditambah negatif 5. Jadi hutang 18 negatif. Yang ini dianggap hutang. Ya, bagaimana ya? Ya, ulang-ulang nanti buka hutang Ya, ya. itu emang. Yang H negatif 13 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 13 ditambah 5. Nah Bapak Ibu ya, menerapkan ke anak itu positif negatif bisa tadi dengan hutang, tapi itu tidak dianjurkan katanya karena jangan melatih anak untuk menghutang. Kemudian bisa dengan maju mundur, maju positif mundur negatif. Ada lagi metode jari hitam putih. Pernah dengar? Belum. Wah, pegang ini. Ini Pak, Bu, jari hitam putih di sini Bapak Ibu mau ngajar di rumah. Oh yang gini Bu, yang lipat. Matematika. Enggak. Nah, gimana Ini yang jari ini
putih ya. Yang putih ini positif. Positif. Ini belakangnya ya. 2. Negatif 5. Tempelkan. Jadi Sisa negatif 3. 3-nya apa? Hitam putih. Negatif. Hitam berarti Negatif 3. negatif 3. Oh. Itu yang dasar mah, SD mah itu lebih cocok. Paham ya? Anak kita juga itu aja dulu untuk konsep dasar. Siap. Konsep dasar. Jadi kalau putih positif, Bagaimana kalau 2 dikurangi negatif 3 ya? Ya. 2 dikurangi negatif 3. Negatif 3 dikurangi negatif berarti balik ke Oh, jadi 5. jadi 5. Ya. Yang itunya dulu yang kekurangannya. Siap. Itu konsep dasar. Ya Bapak, terima kasih semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.